Kemudian pagi hari ini saya akan mengenalkan nama Allah Al-Wahhabu, Maha Pemberi, Maha Memberi. Di dalam Al-Quran, kata-kata Al-Wahhabu itu diulang-ulang hanya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Tugas hidup manusia di dunia ini hanya 2. Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan arti yang luas. Kemudian pagi hari ini saya akan mengenalkan nama Allah Al-Wahhabu, Maha Pemberi, Maha Memberi. Di dalam Al-Quran, kata-kata Al-Wahhabu itu diulang-ulang hanya 3 kali. Yang pertama dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat ke-8. Kemudian yang kedua dan yang ketiga dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat 9 dan 35. Hanya 3 kali Allah mengenalkan dirinya Al-Wahhabu, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Kemudian perlu diketahui, kadang-kadang ada orang punya anggapan berarti Allah itu sama dengan manusia. Suami tiap hari memberi kepada istrinya, memberi kepada anak-anaknya. Kemudian kadang-kadang anak memberi kepada orang tuanya. Orang kaya sering memberi kepada orang fakir. Kemudian pemimpin memberi kepada rakyatnya. Jawabannya itu namun memberi, bukan Maha Pemberi. Kalau Allah Al-Wahhabu, Maha Pemberi. Ciri Maha Pemberi itu ada 6. Pertama, Yahabu kulla khalqin, memberi seluruh makhluk. Itu ciri pertama. Sehingga yang dikasih oleh Allah tidak hanya manusia, yang dikasih oleh Allah tidak hanya jin, namun semua makhluk hidup di jagat raya ini dikasih oleh Allah. Tidak pandang mereka beriman kepada Allah, tidak pandang pula mereka durhaka kepada Allah, semua dikasih oleh Allah. Itu ciri Al-Wahhab yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, Yahabu mustamiron, memberi dengan cara terus menerus. Tidak pernah ada hentinya. Sehingga manusia butuh kebutuhan yang paling primer,
oksigen. Allah memberinya terus-menerus. Karena tanpa oksigen beberapa menit saja kita akan meninggal dunia. Maka Allah mengirimi oksigen sebanyak-banyaknya. Kemudian air, kebutuhan primer kita yang paling primer, Allah pun mengirim air tidak pernah kurang. Kemudian makanan, kebutuhan primer kita, maka Allah pun mengirimkan makanan. Ayam potong beratus-ratus juta dipotong tiap hari, namun tidak pernah habis. Sementara burung cendrawasih tidak ada yang pernah menyatenya, tidak ada yang pernah menggulainya, ternyata malah punah. Sehingga perlu dibuat undang-undang perlindungan. Itu namanya Al-Wahhab, memberi dengan terus-menerus, tidak hanya di dunia, sampai besok di akhirat. Al-Wahhab, Allah itu betul-betul maha memberi. Kemudian ciri yang ketiga, kasirun, banyak apa? Sehingga panjenengan butuhnya mulai dari lahir sampai wafat. Taruhlah kebutuhan panjenengan umpama untuk makan minum ya, 1 bulan 1 juta, setahun 12 juta, kali 70 tahun itu hanya 840 juta. Itu jatah makan panjenengan selama hidup 70 tahun. Nyatanya Allah memberi lebih dari jatah, sehingga panjenengan bisa membuat rumah, panjenengan bisa beli mobil, panjenengan bisa beli payung, panjenengan bisa beli motor, yang semuanya itu diharapkan oleh Allah untuk menunjang tugas hidup panjenengan, yaitu mengenal Allah, beribadah kepada Allah. Jadi jangan dikira Allah memberi rezeki lebih dari kebutuhan sehari-hari, itu tidak ada maksudnya. Ada, yaitu untuk menunjang agar panjenengan bisa sukses mengenal Allah, agar panjenengan sukses beribadah kepada Allah. Itu namanya ciri maha pemberi, yang diberikan tidak hanya sekedar yang dibutuhkan, namun lebih-lebih. Kemudian ciri nomor berikutnya mutanawian, Pak. Yang diberikan itu mau macam-macam. Padahal kebutuhan panjenengan kan seperti tadi, oksigen, minum, makanan. Namun yang Allah beri banyak, tidak hanya kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani pun dikasih oleh Allah. Hidayah dikasih, iman dikasih, ketaatan dikasih, ketawadhuan dikasih, kedermawanan dikasih. Semua itu merupakan pemberian-pemberian dari Allah. Sebagai bukti kalau Allah itu Al-Wahhab, betul-betul maha pemberi. Kemudian layurai, ciri berikutnya Pak, Allah itu maha pemberi, dan memberinya Allah itu la yurai, tidak ada pamrih. Beda dengan manusia, kadang-kadang ada yang pamrih. Kok tahu? Iya, karena berpuluh-puluh tahun tidak pernah sobo masjid, berpuluh-puluh tahun tidak pernah menyumbang tetangga, menyumbang teman-teman, begitu mau pilkades, tahu-tahu bagi-bagi kepada tetangga kiri kanan. Ini kan indikatornya Pak, sehingga orang bisa apa?
suudzon. Walaupun kita tidak boleh suudzon, Pak ya. Husnudzon saja. Nah, itulah bukti manusia. Ada maunya, kemudian seperti itu. Namun Allah memberi la yuroi, tidak pernah pamrih sama sekali. Padahal yang diberikan juga luar biasa. Kemudian ciri yang terakhir, la yanfadu. Allah memberi itu tidak pernah habis stoknya, Pak. Sehingga stoknya itu semakin banyak. Dalam penelitian, Pak, setiap hari beratus-ratus juta ayam disembelih oleh penduduk. Ternyata ayam itu tidak pernah habis, justru stoknya 7 kali lipat, Pak. 7 kali lipat. Begitu disembelih taruhlah ratusan juta itu pula Allah menetaskan telur-telur ayam itu. Sehingga tidak akan pernah habis. Itu namanya yanfadu, la yanfadu. Dengan demikian, Pak, maka betul-betul Allah itu Al-Wahhab. Sekarang kalau panjenengan melakukan muwazanah, perbandingan, Pak ya. Orang Surabaya yang paling kaya, Pak. Siapa, Pak? Nggak usah nyebut nama. Taruhlah kekayaannya 300 triliun. Kekayaan 300 triliun, Pak. Umpama dia memberi makan penduduk Surabaya yang jumlahnya 3 juta. Satu hari dikasih jatah 50.000, Pak. Saya hitungkan, Pak. Dalam satu hari 3 juta orang, per orang 50.000, Pak. Itu sudah ketemu 150 miliar. Kemudian kalau kekayaan dia hanya 300 triliun, maka dia hanya mampu memberi makan orang Surabaya yang jumlahnya 3 juta 5 tahun setengah, Pak. Setelah umur 5 tahun setengah, uang dia habis, berarti semua orang akan kelaparan dan akhirnya meninggal dunia. Itulah bukti kalau manusia itu bila memberi, uang yang diberikan berkurang dan akhirnya habis. Sementara Allah la yanfad, tidak pernah habis. Kemudian kalau dikembangkan, Pak, penduduk Indonesia yang jumlahnya 270 juta, Pak. Umpama tiap hari dikasih makan oleh pemimpinnya, Pak, 50.000, Pak. Maka dalam satu hari, Pak, sudah menghabiskan 13,5 T. 1 tahun saja umpama penduduk Indonesia diingoni oleh presiden, Pak, maka menghabiskan 4.927 triliun 500 miliar, Pak. Bayangkan, Pak, itu baru 1 tahun. Kira-kira mampu apa tidak? Kemudian bandingkan dengan Allah Ta'ala, makhluk yang ada di jagat raya ini yang masih hidup, Pak, sekitar 6,7 miliar. Semuanya butuh kepada Allah, semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Itulah hebatnya Allah, Al-Wahhabu, Zat yang Maha Pemberi. Kemudian kadang-kadang ada orang bertanya, Pak, katanya Allah itu memberi tanpa pamrih itu. Namun mengapa kok kita disuruh beribadah kepada Allah? Itu kan namanya pamrih.
Jawabannya tidak, Pak. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya ibadi wahai hambaku, inna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin mana qasadzalika mimulki sayan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai hambaku seluruhnya, mulai dari bangsa jin, bangsa manusia, seandainya kalian ini menjadi orang yang paling jahat, menjadi makhluk yang paling jahat seperti jahatnya makhlukku. Siapa, Pak? Makhluk Allah yang paling jahat? Iblis, Pak. Kalau Fir'aun masih kalah, Pak. Karena Fir'aun bisa begitu gara-gara iblis. Taruhlah berarti seandainya seluruh manusia, seluruh jin nawakal semuanya, senakal iblis, maka kenakalan manusia sejagat, kenakalan jin sejagat tidak akan mampu menggoyah kekuasaan Allah. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap pemilik jagat raya. Beda dengan presiden atau raja, Pak. Kalau masyarakatnya semuanya sudah memberontak, tidak senang, maka kursi kepresidenannya akan ulik, kemudian tebal. Itulah manusia. Kalau Allah Ta'ala tidak sama sekali. Begitu pula kebalikannya, ya ibadi, inna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin mazada dzalika ala mulki sayan. Begitu pula kebalikannya. Seandainya semua manusia sejagat, semua jin sejagat menjadi orang yang taat beribadah seperti taatnya orang yang paling taat. Siapa, Pak? Yang paling taat? Malaikat. Kalau manusia, Nabi Muhammad. Sebagai bukti taatnya apa? Bayangkan sholat malam saja, 1 rakaat Fatihah habis, Baqarah habis, kemudian Ali Imran habis, kemudian An-Nisa habis. 5 juz 2 lembar, Pak ya. Yaqra'u mutarasilan, ketika membaca pun mutarasilan, pelan-pelan, berlahan-lahan, tidak wow, tapi mutarasilan. Bila bertemu dengan ayat tentang surga, dia berhenti, lalu minta surga kepada Allah. Bila bertemu dengan ayat azab, dia berhenti minta perlindungan kepada Allah dari siksa. Bila bertemu ayat tasbih, dia berhenti lalu membaca tasbih. Berarti kan semakin lama. Padahal ada jaminan untuk masuk surga, ada jaminan semua dosa, semua kesalahan yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, semuanya dijamin untuk diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan atqa qalbi rajulin. Sampai Nabi Isa sendiri memuji-muji. Betapa hebatnya Nabi Muhammad sampai beliau mengatakan wa mubassiron bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa sebelum wafat mengumpulkan anak-anak buahnya lalu memberi kabar gembira bahwa setelah dirinya akan datang seorang rasul yang namanya Ahmad. Nabi Isa menyebut Ahmad, bukan Muhammad. Apa bedanya? Kalau Ahmad itu yang bagus, terpuji,
hubungannya dengan Allah. Kalau Hamidun yang terpuji hubungannya dengan Allah, kalau Ahmad lebih terpuji lagi karena menggunakan isim tafdhil. Karena apa? Tidak ada nabi yang mengungguli ibadahnya Nabi Muhammad. Kemudian mengapa Nabi Isa tidak menyebut Muhammad? Karena Muhammad itu dari Mahmudun. Mahmud artinya apa? Orang yang terpuji sosialnya. Kalau Muhammadun ketambahan sidah berarti orang yang sangat amat terpuji sosialnya. Sehingga Nabi Muhammad itu orang yang paling bagus hubungan dengan orang lain. Mulai dari akhlaknya, kemudian kedermawanannya, maka yang disebut oleh Nabi Isa Ahmad. Karena memang Nabi Muhammad itu punya 5 nama. Dan semua menunjukkan sifat, bukan benda. Beda dengan nabi-nabi yang lain, semuanya disebut nama benda, Pak. Masdar. Nuhun, masdar. Lutun, masdar. Kalau Nabi Muhammad, sifat. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad. Hablun minallah, oke. Hablun minannas juga oke. Makanya disebut seperti itu. Lah sekarang kembali kepada pokok masalah. Seandainya manusia seluruh dunia, jin seluruh dunia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, setaat Nabi Muhammad, Pak, maka ketaatan manusia itu tidak mampu menambah kekuasaan Allah, tidak mampu menambah kedudukan Allah sebagai Rabbun. Nah, ini menunjukkan ibadah panjenengan itu tidak untuk Allah Ta'ala, Pak, namun untuk diri panjenengan sendiri. Makanya kalau jenengan mengatakan Allah Maha Pemberi, karena yuroi ada pamrih, buktinya kami disuruh beribadah kepadanya, omongan semacam itu ghalat, Pak. Kalau khotok salah kecil, Pak. Kalau ghalat itu salahnya besar sekali, sehingga panjenengan harus yakin bahwa ibadah yang panjenengan kerjakan itu adalah untuk kepentingan panjenengan sendiri. Kalau tidak percaya silakan lihat Al-Quran. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri mau beriman kepada Allah dengan baik dan mau bertakwa kepada Allah dengan baik, maka kami bukakan pintu-pintu berkah dari langit, dari bumi. Berarti iman jenengan manfaat untuk diri panjenengan. Kemudian ketakwaan panjenengan juga bermanfaat untuk diri panjenengan sendiri. Tidak ada keuntungan buat Allah Ta'ala. Makanya betul ciri Maha Pemberi adalah la yuroi. Allah itu setiap memberi, tidak pernah ada pamrih sama sekali. Hadirin yang berbahagia, kemudian perlu diketahui, Pak, kalau saya tadi menerangkan layan fadu, ciri Maha Pemberi itu apa? Apa yang telah diberikan Allah kepada hambanya tidak pernah habis. Kekayaan Allah tidak pernah kurang, kekayaan Allah tidak pernah habis. Beda dengan orang kaya Surabaya yang punya kekayaan 300 triliun, kalau dibagi-bagikan kepada orang per orang 50.000 tiap hari, kali 3 juta, kali 5 tahun setengah, 300 triliun habis. Sementara Allah Ta'ala meramut manusia sejagat.
Allah Ta'ala meramut jin sejagat, Allah Ta'ala meramut hewan sejagat, ternyata yang Allah berikan kepada makhluknya tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Dasarnya ini, Pak. Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi inna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala so'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasadzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyat idza udkhila fil bahri summa rafa'u. Artinya, wahai hambaku, mulai dari manusia dan jin, mulai dari manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, semuanya kumpul di tempat lapang yang insya Allah di bumi tidak ada, Pak ya, tanah seluas itu. Karena di Jakarta Senayan, Pak, tribunnya itu hanya memuat 600.000 penonton. Kemudian kalau lapangannya diisi orang, Pak, muatnya hanya 2 juta. Berarti lapangan Jakarta itu? Ya, itu hanya muat 2.600.000. Lah sekarang manusia saja mulai dari Nabi Adam hingga sekarang ini jumlahnya sudah berapa, Pak? 14 miliar lebih. Yang masih hidup 6,7 miliar. Belum jinnya, belum hewannya. Seandainya semuanya itu kumpul di tanah lapang, kemudian tiap satu dari manusia minta kepada Allah, tiap satu dari jin minta kepada Allah, dan apapun yang diminta dikasih semuanya oleh Allah. Satu pun tidak ada yang tertinggal. Begitu itu, Pak. Tidak bisa mengurangi kekayaan yang ada di tangan Allah. Kecuali seperti jarum dimasukkan ke air laut, plek, kemudian ditarik kembali. Lihat, air laut yang lengket di jarum itulah air yang dibagi-bagikan Allah kepada seluruh manusia, seluruh jin. Sementara air laut yang tetap tinggal di laut itulah rezeki Allah yang ada di surga sana. Bayangkan itu. Itulah namanya Al-Wahhabu, zat yang betul-betul maha pemberi. Hadirin yang berbahagia, sekarang madza na'mal ba'da ma'rifati annallaha wahhabun. Setelah panjenengan ngerti bahwa Allah itu adalah Al-Wahhab, sekarang apa yang harus panjenengan lakukan, Pak? Apa yang harus panjenengan lakukan? Yang harus panjenengan lakukan setelah tahu bahwa Allah itu Al-Wahhab adalah is'alillah kasiron. Mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, Pak. Minta sebanyak-banyaknya. Yang penting ma yanfa'uka. Permintaan itu sesuatu yang bermanfaat untuk panjenengan. Fid dunia wal akhirah, untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Mintalah kepada Allah. Walaupun secara matematika tidak mungkin itu. Tapi secara ilmu Allah mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah Ta'ala. Makanya lihat, di dalam Al-Quran Allah saja merekam, Pak, pernyataan Nabi Sulaiman dalam surat Shop, surat yang ke-38 ayat 35. Allah merekam pernyataan Nabi Sulaiman, qala rabbi ghfirli wa habli mulkan
layam bagi li ahadim mim ba'di innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan berilah aku kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh siapapun manusia yang hidup setelah aku. Inilah sopannya Nabi Sulaiman, Pak. Adab. Sebelum dia minta ampun terlebih dahulu atau memuji Allah dulu, setelah itu baru minta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah semua kekurangan saya dan berilah aku kerajaan yang tidak layak dimiliki oleh orang-orang yang hidup setelah aku. Ternyata Pak, oleh Allah doa Nabi Sulaiman dikasih. Fasakharna lahurih. Akhirnya Allah memberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai angin. Sehingga kapanpun Nabi Sulaiman mau pergi, butuh waktu yang cepat karena perjalanan jauh. Pesawat terbang belum ada, kapal belum ada, sepur cepat juga belum selesai, Pak. Akhirnya apa? Cukup Nabi Sulaiman ngundang angin. Setelah angin datang, langsung angin membawa Nabi Sulaiman kemana yang ia kendaki, haitsu asab, sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Kemudian di samping bisa menguasai angin, Pak, ternyata wasayatin, Nabi Sulaiman pun mampu menguasai jin-jin, Pak. Jin yang baik dikuasai, jin yang nakal yang disebut setan juga dikuasai. Berarti Nabi Sulaiman itu menjadi rajanya seluruhnya, Pak. Yang taat ya dipimpin oleh Nabi Sulaiman, yang betik-betik juga dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Dan ternyata Pak, kullabana'in wa ghawas. Setelah Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah menguasai jin, Nabi Sulaiman pun memperdayakan jin-jin itu. Ada yang diberi tugas untuk pembangunan, Pak. Tentunya jin-jin yang diberi tugas untuk membangun ini adalah lulusan ITS, Pak, atau ITB. Karena Pak, tidak mungkin dia memberi amanat kalau tidak punya kemampuan. Karena Nabi Sulaiman pun ngerti mata sa'ah, kapan sih hari kiamat terjadi. Jawab Nabi, idza zuyiatil amanah. Amanat apabila disia-siakan, pertanda kiamat akan terjadi. Kata sahabat, wa kaifa idzo'atuha. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanat? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Bila ada urusan kok diserahkan kepada orang yang tidak punya keahlian, maka tunggu sajalah saat-saat kehancuran. Tidak ngerti ilmu kepemimpinan menjadi pemimpin, ya hancur, Pak. Tidak ngerti proyek, lah kok dikasih tender, Pak, ya. Kira-kira apa? Hancur kan? Nah, makanya Nabi Sulaiman mengangkat jin-jin untuk mengurusi pembangunan, diambilkan dari yang betul-betul punya keahlian. Dari situ jin lebih hebat dari jenengan, Pak. Jin tanpa kuliah di ITS, Pak, sudah bisa membangun bahkan istana Nabi Sulaiman waktu itu 6 lantai, Pak. Sampai membuat Ratu Bilqis saja ketika masuk istana cincing-cincing rokok, sampai semua orang tertawa itu, ngempet. Kelas ratu begitu saja kok tidak tahu, padahal bukan kolam itu.
sorhun mumarrodun min qawarir. Jadi lantai istananya Nabi Sulaiman, Pak, seolah-olah seperti kolam. Padahal bukan kolam. Apa? Karena terbuat dari kaca, Pak. Sehingga kelihatan ada air itu. Makanya Ratu Bilqis cincin-cincin. Sehingga Nabi Sulaiman menilai ketika Ratu Bilqis datang ditanya aha kaza arsuki, wahai Ratu Bilqis, apa ini istana kamu? Jawaban dia ka'annahu huwa, seakan-akan iya. Mengapa seakan-akan? Dikatakan iya, khawatir akon-akon, dijawab tidak. Kok seperti itu? Milik saya itu. Berarti apa? Nabi Sulaiman menilai, oh, otak kirinya hebat 100. Begitu diuji yang kedua, masuk istana, lah kok cincing-cincing, oh berarti otak kanannya lemah. Berarti apa? Jadi pemimpin kurang pas. Karena apa? Pemimpin itu harus otak kirinya hebat, otak kanannya hebat. Namun ingat ya, kalau panjenengan ketika sekolah matematika panjenengan 999 100 ya, teman jenengan 60 60 60, maka ketika masuk ke pabrik, Pak, bisa pulang jangan kalah, Pak. Karena apa? Yang matematikanya 60 60 itu kan otak kirinya, Pak. Otak kanannya kan belum tentu. Bahkan dia lebih terampil. Akhirnya apa? Dia cepat naik pangkat. Jenengan lambat. Karena apa? Mengandalkan otak kiri lah. Makanya Nabi Sulaiman tahu, oh kelemahan Ratu Bilqis adalah ini. Yang saya maksud, Pak, jin-jin saja zaman dulu sudah bisa, Pak, membangun istana seperti itu hebatnya. Padahal ITS belum buka, ITB belum ada. Berarti itulah kelebihan jin. Kemudian was ada pula jin yang diberi tugas oleh Nabi Sulaiman, Pak, untuk menyelam. Kalau manusia menyelam kan pakai apa? Teropong, Pak ya. Itu pun tidak bisa lama-lama. Beberapa menit nongol lagi, cari oksigen, kemudian tenggelam lagi. Ternyata jin-jin itu biasa, bahkan sampai dasar, Pak, mengambil apa? Lu'lu'u wal marjan. Yang diambil tidak ikan, namun permata yang ada di dasar laut. Padahal kedalaman laut berapa kilo, Pak? Kan berkilo-kilo kan, beribu-ribu meter loh. Bisa diselam sampai bawah. Itulah kehebatan jin. Namun sehebat itu tetap dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman jauh lebih hebat. Pertanyaan saya, Pak, Nabi Sulaiman tidak usah kuliah di UGM, Pak, minta jadi raja, dikabulkan oleh Allah, Pak, Al-Wahhab. Kemudian Nabi Sulaiman tidak perlu mengeluarkan dana triliunan untuk biaya kampanye, Pak. Padahal konco saya, Pak, nyalon jadi kepala desa punya duit 700 juta kalah, Pak. Karena apa? Lawannya itu ber-MM, Pak. Nabi Sulaiman tanpa modal, tanpa kuliah, langsung minta saja, Robbi habli, hab dari wahabun apa? Hab. Ngerti apa ya? Tanpa usaha apapun, minta kepada Allah, dikasih oleh Allah. Itu namanya al-wahhabu. Hal-hal yang di luar nalar bisa terkabul. Yang penting permohonan panjenengan itu panjenengan ajukan kepada Allah Ta'ala, karena memang Allah itu al-wahhabu. Kemudian contoh yang kedua, Pak, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku minas solihin, dari keturunan yang soleh. Padahal waktu itu, Pak, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail lahir, Pak. Usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Nyai Saroh karena mandul akhirnya memberi saran kepada Nabi Ibrahim agar kawin
lagi. Nabi Ibrahim oke, tapi disuruh mencarikan. Akhirnya dicarikanlah ketemu Nyai Hajar. Nyai Hajar merupakan pembantunya Nyai Saroh. Kemudian kawin dengan Nyai Hajar, punya anak Ismail. Waktu itu usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Nabi Ibrahim tetap berdoa, Robbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku keturunan yang soleh. 12 tahun kemudian Pak, Nyai Saroh hamil. Lahirlah anak laki-laki namanya Ishak. Bayangkan Pak, berarti waktu itu usia Nabi Ibrahim berapa Pak? 98 tahun. Coba orang PP Legi siapa yang usianya segitu masih produktif, masih produksi? Kan tidak ada. Nah, ini rahasianya Pak, Wahabun itu gitu Pak. Sehingga tidak bisa dinalar. Namun karena permintaan itu ditujukan kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah adalah Al-Wahhab, ya sudah. Oke. Allah mengendaki lahirlah Nabi Ishak. Dan alhamdulillah gara-gara Nabi Ishak lahirlah Yakub. Tahu Yakub ya? Nama aslinya Yakub, julukannya Israel. Punya anak laki-laki nama sebanyak 12, mulai dari Robial, Yahuda, Sam'un, Isakhor, sampai Nabi Yusuf anak ke-11, Bunyamin anak yang ke-12. Lah dari Nabi Yakub ini Pak lahir nabi sampai Nabi Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa. Sementara Nabi Ismail hanya menurunkan 4 kan? 5 dengan Ismail, kemudian Su'aib, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Muhammad. Jadi bangsa Arab yang jadi nabi hanya 5. Sementara bangsa Bani Israel Pak yang jadi nabi itu Masya Allah ratusan Pak. Ratusan nabi-nabi yang tidak disebut namanya oleh Allah Ta'ala. Makanya orang Bani Israel menganggap dirinya adalah darah biru. Makanya ketika nabi terakhir kok dipilih oleh Allah dari bangsa Arab, orang Yahudi tidak setuju. Tidak layak. Karena bangsa Arab itu darahnya darah abang, kadrun gitu. Tidak layak jadi nabi terakhir, karena nabi terakhir adalah gong. Makanya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Hasadan min indi anfusihim. Menolaknya mereka kepada Nabi Muhammad hanya karena hasad, bukan karena ilmu. Kalau ilmu tahu, karena di Taurat banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad. Di Injil pun banyak menerangkan ayat-ayat tentang Nabi Muhammad, namun tetap tidak mau percaya. Itulah mereka orang Israel, itulah orang-orang itu. Kemudian kembali kepada tadi Pak, Nabi Ibrahim tidak putus asa kan? Walaupun usia 98 tahun tetap minta anak, dan alhamdulillah dikasih Allah anak lagi yang bernama siapa? Bernama Ishak. Kemudian riwayat menerangkan Pak, di akhir hayatnya Nabi Ibrahim kawin lagi dengan satu perempuan namanya Konuta. Dengan perkawinan Nabi Ibrahim dengan Konuta ini lahirlah Madian. Bukan Nabi, bukan Rasul, namun rojulun solihun. Saking solehnya tempat tinggal dia disebut Kampung Madian. Disitulah Nabi Su'aib hidup. Disitulah Nabi Musa ketemu jodohnya. Nabi Musa mengikuti training kepemimpinan Angon Wedhus selama 10 tahun Pak. Karena zaman dulu belum ada Pak, OSIS belum ada Pak. Ya. Sehingga cara belajar memimpin cukup Angon Wedhus. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan semua nabi pasti pernah mengembalakan kambing. Termasuk anak, kata Nabi. Aku mengembalakan kambing milik orang Arab ala korotito, atas beberapa rupiah. Bayangkan,
Makanya jenengan kalau kepengin jadi nabi silakan angon wedhus. Seandainya masih ada nabi lagi. Kemudian yang kedua, Pak, setelah panjenengan harus minta kepada Allah, apapun yang jenengan minta, yakinlah akan diberi, karena memang Allah itu Wahhabun. Maka yang kedua adalah berakhlaklah kalian bihulukilah, dengan akhlak Allah. Kalau Allah punya akhlak Wahhabun, suka memberi, maka panjenengan pun harus, Pak, niru akhlak Allah, suka berbagi. Dan ingat, panjenengan kalau berbagi itu jangan menganggap ngenaki tonggo, jangan. Orang fakir miskin yang panjenengan kasih, Pak, manfaatnya hanya satu. Itu apa? Dapat uang dari panjenengan. Justru panjenenganlah yang memberi, mendapat manfaat yang banyak. Pertama, dapat pahala. Kedua, rezeki panjenengan akan berberkah. Pintu rezeki panjenengan semakin dibuka lebar. Kemudian nomor berikutnya, besok ketika panjenengan sudah mondok di alam kubur, Pak, panjenengan akan ditemani oleh sedekah panjenengan. Kemudian ketika hari bangkit, ketika matahari didekatkan oleh Allah, miqdaro milin, seukuran 1 mil, Pak, 1,5 kilo, Pak, di atas kepala, Pak. Sekarang saja matahari di atas kita, Pak, berapa jaraknya, Pak? 150 juta kilo, Pak. Panasnya seperti ini. Lalu bagaimana kalau matahari didekatkan sampai 1,5 kilo? Maka pada waktu itu semua orang butuh payung. Tapi toko payung tutup semuanya, Pak. Memori daun gedang ya enggak ada, Pak. Sehingga enggak ada daun pisang itu. Sehingga semua orang mesti kepanasan. Yang tidak adalah 7 golongan. Di antaranya siapa? Suka memberi. Orang yang suka memberi sedekah. Itulah namanya apa? Manfaat memberi, seperti Allah suka memberi. Kemudian yang ketiga, Pak, setelah panjenengan tahu bahwa Allah itu Wahhab, maka usahakan, Pak, jagalah pemberian Allah kepada panjenengan. Apa yang Allah berikan kepada panjenengan, jaga sebaik-baiknya, gunakan sebaik-baiknya. Mata pemberian Allah kan, Pak, gunakan sebaik-baiknya, jaga sebaik-baiknya. Telinga pemberian Allah, maka jaga sebaik-baiknya, kemudian gunakan sebaik-baiknya. Alasannya apa? Inna sama'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan, akal pikiran, besok pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Seandainya ibu-ibu tanya, Bu, mata panjenengan banyak mana digunakan membaca Al-Quran, melihat Al-Quran dengan melihat ikatan cinta, Bu? Nah, itu jawab itu nanti, Bu, ya. Kemudian telinga panjenengan banyak mana digunakan untuk mendengar kajian seperti ini dengan mendengarkan gosip-gosip yang ada di TV, Pak, ya. Kan ada kan acara apa namanya, Pak? Gosip itu, Pak, ya. Nah, itu kan resiko itu. Kelihatannya sepele, namun besok pada hari kiamat mas'ulah, akan dimintai pertanggungjawaban. Karena Allah memberi panjenengan mata itu tidak main-main, loh, Pak. Panjenengan bisa ketap-ketip gini, Pak. Itu membutuhkan kerjasama saraf-saraf kecil miliatan, Pak. Sambung menyambung sampai mata begini, gini itu miliatan, Pak. Coba baca anatomi itu, nanti kan seperti itu hebatnya. Kemudian termasuk pula yang perlu dijaga apa, Pak? Hidayah Allah. Karena hidayah itu pemberian Allah. Maka di dalam surat yang ada ayatnya Al-Wahhab, Pak, surat Ali Imran
Allah Ta'ala mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Berarti panjenengan harus mohon kepada Allah agar hidayah yang sudah Allah berikan kepada panjenengan tidak dicabut. Tidak dicabut. Karena apa? Kalau dicabut berarti akhirnya apa? Menjadi orang sesat. Kalau bertahan sampai wafat berarti su'ul khotimah. Namun kalau hidayah tetap ada pada diri kita sampai akhir hayat, insya Allah akan memperoleh husnul khotimah. Husnul khotimah. Kemudian yang terakhir, setelah panjenengan mengetahui sifat Allah adalah Al-Wahhab, panjenengan tidak perlu kecil hati. Berbanggalah punya Allah yang Al-Wahhab. Sehingga walaupun mantan gubernur Surabaya mengatakan aku termiskin, manusia termiskin sedunia, Pak ya. Artinya apa? Walaupun jenengan merasa miskin, tidak usah susah. Minta saja kepada Allah. Kalau panjenengan sudah lama sekali sakit tidak sembuh-sembuh, tidak usah bingung. Minta saja kepada Allah, karena Allah itu Al-Wahhab, bisa memberi sesuatu yang di luar nalar manusia. Sekian kajian yang bisa sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.